mendapatkan keuntungan baik materi maupun non materi itu merupakan tindakan eksploitasi. Nah, kita lihat di flipchart halaman 6, flipchart ya ini. Unsur eksploitasi. Nah, bisa dilihat ya ibu-ibu, ada keuntungannya. Yang materi adalah memperoleh uang, contohnya itu anak yang dilacurkan, dipekerjakan, digunakan untuk mengemis. Jadi yang keuntungan materi itu yang orang tuanya itu mendapatkan keuntungan berupa uang ibu. Jadi seperti anaknya itu disuruh melacur, terus anaknya diajak mengemis kayak gitu. Sedangkan untuk yang bukan materi yaitu yang memanfaatkan anak mendapatkan status sosial dan kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya, anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang lebih kaya. Di sini ada ke ibu yang seperti itu, anaknya dinikahkan dengan anak orang kaya supaya mendapatkan harta warisan seperti itu. Ada tetangga saya. Oh, ada ibu. Nah, kalau seperti itu gimana ibu? Iya, dibiarin aja. Jadi jangan sampai ditiru ya ibu. Ya. Kalau kayak gitu namanya tindakan eksploitasi. Ibu tahu nggak contoh-contoh eksploitasi yang ada di kehidupan di sekitar ibu-ibu di sini? Anaknya suruh ngemis. Oh iya bener, anaknya suruh ngemis itu juga termasuk tindakan eksploitasi. Terus satu lagi ibu, ada yang bisa menjawab? Anaknya disuruh kerja bu. Oh iya, anaknya disuruh kerja. Itu juga sama. Banyak ya ibu di sekitar kita anaknya itu disuruh mengemis kayak gitu di perempatan, terus di jalan kayak gitu ya ibu. Baik ya ibu, kita akan melihat kasus yang ada di buku sini. Namanya modul. Nah, untuk kasus pertama itu adalah contoh dari melacurkan anak. Jadi ibu kandungnya itu menyuruh anaknya untuk bekerja sebagai penyanyi di kafe-kafe. Nah, seperti itu. Diajak sama om-om seperti itu tuh waktu di kafe-kafe. Kalau yang untuk kasus kedua, seorang ibu membeli bayi di bidan seharga 12 juta. Nah, itu sama seperti tindakan apa itu? Ada yang bisa menjawab ibu? Jual beli anak. Nah, ya betul ibu, jual beli anak, perdagangan anak itu pun juga tidak diperbolehkan ibu ya. Soalnya anak itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus disayangi, jangan dijual belikan ya ibu. Iya. Dan yang untuk kasus ketiga, Jangan anak di bawah umur. oh ya benar Ibu Desi, terima kasih atas jawabannya. Benar, untuk kasus ketiga itu memperkerjakan anak di bawah umur. Jadi anak yang di bawah umur itu jangan sampai diajak bekerja ibu. Kalau seumpama anaknya itu pengen bekerja, uangnya itu tidak boleh diambil oleh orang tuanya. Jadi boleh bekerja asalkan anaknya itu mau mempunyai keinginan sendiri ibu, tidak dipaksa oleh orang tuanya. Seperti itu ya ibu. Nah, kita lihat dari flip chart yang kelima. Nah ini pengertian eksploitasi anak. Nah tadi kan sudah tahu ya ibu-ibu eksploitasi anak itu apa? Eksploitasi adalah memanfaatkan anak untuk memperoleh keuntungan materi maupun immateri atau berupa uang ataupun non uang. Contoh eksploitasi
tadi sudah dijelaskan ya Ibu, memanfaatkan tubuh anak seperti contohnya anak yang dilacurkan, jadi anak yang disuruh bekerja untuk melayani orang yang lebih kaya seperti itu. Terus pornografi anak itu contohnya anak tidak dipakaikan baju padahal sudah besar. Biasanya kan kalau setelah mandi anaknya masih jalan-jalan keluar belum dipakai baju seperti itu. Terus anak yang mengalami kecacatan atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba, itu contohnya seperti anaknya itu diajak untuk mengemis di pinggir jalan kayak gitu Ibu, digendong, terus ibunya meminta-minta di kafe-kafe di pinggir jalan. Di sini kan juga ada ya Ibu seperti itu contohnya. Nah, yang kedua, pemanfaatan tenaga. Contohnya memecahkan batu. Jadi anaknya disuruh memecahkan batu dan nanti uangnya dibawa oleh orang tuanya dan tidak diberikan kepada anaknya seperti itu. Terus pemanfaatan kepolosan dan keluguan anak. Itu contohnya seperti anak yang belum berusia 19 tahun ke atas itu disuruh menikah dengan orang yang lebih kaya seperti itu untuk membayar hutang-hutang ibunya seperti itu Ibu. Dari sini bisa dipahami Ibu? Bisa. Jadi Ibu, apapun bentuk eksploitasi untuk tujuan keuntungan sosial dan ekonomi ataupun keuntungan lainnya itu tidak diperbolehkan ya Ibu. Ya. Jadi harap diingat-ingat seperti itu supaya kedepannya ibu-ibu ataupun tetangga ibu tidak melakukan hal-hal seperti yang sudah dicontohkan tadi.